Oke, satu pertanyaan dari Pak Dadang ya. Jadi, Mas itu di bawah itu limitnya itu mengacu apa? Kan kurang lebih seperti itu ya. Gini ya teman-teman, di sini itu saya ada posisi aktif ya, ada satu aktif posisi di sini. Ini udah running kurang lebih di 1.500 poin ya, tinggal nanti dikalikan, lot teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pakai satu lot tentunya udah dapat $1.500 ya. Karena di sini saya menggunakan 0,1 di akun ini baru running di kurang lebih 157 US dollar. Jadi inilah PO saya ya teman-teman. Saya ada PO di sini tadi siang dan ini alhamdulillah udah trigger. Kemudian di bawahnya ini ada apa lagi gitu kan? Ada limit lagi. Gini teman-teman, saya sering kali menjelaskan ke teman-teman. Konsepnya tuh sama seperti support dan resisten ya. Jadi ketika mungkin S1 di breakout, dia akan turun lagi ke S2, di breakout akan turun lagi sampai ke S3 dan seterusnya. Tinggalin teman-teman fokusnya atau mungkin siap di support keberapa, kan seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini nih teman-teman, saya ambil PO di H1 ya, kemudian tambah lagi di H4. Jadi kalau mungkin H1-nya udah di breakout, ya dia akan lari ke H4. Nah, itulah alasannya kenapa sih saya ada PO di sini. Karena kalau H1 ini gagal, ya gagal di respect, dia akan lari ke sini dan saya akan siap ambil posisi di situ. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Dadang ya jawabannya. Kenapa sih ada PO di situ? Jadi saya ngambil dua setup ya. Pertama ada di setup H1, kemudian ada setup di H2, H2, H4 maksudnya. Dan sebenarnya ini adalah salah satu cara agresif ya teman-teman, karena sebenarnya dalam BBMA itu kita harus melibatkan konfirmasi entry ya. Jadi masuknya itu harus tunggu konfirmasi entry terbentuk di sana. Sedangkan kalau kita pakai pending order jelas masuknya kita lebih dini ya, lebih awal atau agresif karena konfirmasi entry nggak terbentuk. Cuman saya biasanya siasati seperti itu. Saya masuk berlapis, mungkin H1 masuk dan di H4-nya. Tapi teman-teman harus jaga lotnya ya, sesuaikan dengan balance teman-teman dan atur juga untuk jarak averagingnya seperti itu. Oke, ada lagi dari siapa ini? Gitu ya Pak Dadang ya. Jadi untuk terkait limitnya itu seperti itu penjelasannya. ZZL ya Bang, betul Pak. Ini kita masuk di ZZL ya. Jadi saya fokus ngambil setup di ZZL aja. Soalnya saya ikut kemarin buy limit di 50-70 ternyata ke trigger Bang. 50-70, 50-70. Yang di mana ya Pak ya? 50-70. Yang waktu itu ya pas di penutupan market ya kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Atau pas kapan? Ya memang waktu itu saya ada limit di sini teman-teman, ada limit di re-entry buy di D1-nya dan alhamdulillah ya udah trigger, udah running dan sudah saya ambil profitnya. Gitu. Oke, ini saya coba bercerita lagi ya teman-teman. Bercerita lagi untuk potensi yang kemungkinan terjadi. Nah, tadi kita udah cuan kurang lebih 1.500 poin ya, tapi masih saya hold ya teman-teman. Masih saya hold, targetkan saya di sini. Saya mentargetkan ke top BB-nya H4 ya. Tapi dia koreksi lagi. Lalu kemana nih target koreksinya? Gini ya teman-teman, untuk potensi dia terkoreksi itu jelas. Ini tadi untuk H1-nya dia kan sudah direspect ya. Kalau dia kembali koreksi lagi, maka dia akan retest setup H1 lagi. Atau mungkin dia akan bablas ngambil di setup time frame besarnya. Yaitu berapa sih? Kalau main time frame saat ini kita ada di H1 ya, jelas untuk time frame berikutnya ada di H4. Nah ini udah floating lagi ya teman-teman.
udah floating. Lalu targetnya kemana? Sapi A2 hanya tersisa 30% Sini teman-teman. di dunia. S26 Brocal Ultima. Susu skim sapi Targetnya A2 adalah di sini, Bagaimana cara mulai trading? di PO kita. Tentu saja. Ini juga Pertama, sebenarnya cukup download bagus ya Happy Mix. teman-teman untuk kita di PO. Kenapa demikian? Karena ini adalah re-entry CSAK ya. Re-entry CSAK dan ada banyak beberapa tahanan. Ada banyak beberapa support di sini. Ada MA50 ya. Kemudian ada malonya jelas ya, tempat atau zone kita untuk mengeksekusi buy. Kemudian yang terakhir ada middle BB ya. Jadi ada tumpukan. Ada beberapa tumpukan halangan atau support di sana. Ini menarik banget untuk kita PO ya. Jadi re-entry yang bertemu dengan mid BB juga MA50. Untuk time frame bawahnya gimana sebagai konfirmasi entry-nya? Sama teman-teman. Nah, ini juga berpotensi ya reject mid BB sama MA50. Jadi sekali lagi ya, ini termasuk dalam kategori konservatif agresif ya, agresif entry. Karena kita langsung PO aja, langsung PO tanpa harus menunggu sebuah konfirmasi entry di sana. Cuman buat saya pribadi ini sangat menarik ya untuk kita PO di H4. Kenapa demikian? Karena re-entry-nya ini pertemuan dengan middle BB dan MA50. Jadi untuk targetnya nanti kita akan ke top BB ya, karena re-entry CSAK buy targetnya itu adalah di top BB-nya. Jadi nanti semoga insya Allah ya harapannya sampai ke top BB. Jadi ada 1, 2, 3, 4 posisi ya. Yang posisi atas itu kita ambil di re-entry buy di H1. Kemudian yang di bawah adalah re-entry buy di H4-nya. Jadi nanti kita TW-kan sama-sama ada di top BB-nya. Gitu ya. Nah ini sudah kembali di reject lagi ya. Yang tadi kita udah sempet running kurang lebih di 1.700 poin ya. Kemudian saya mentargetkan dia TP ke H4-nya, top BB H4. Ternyata dia belum sampai langsung ke sana. Akhirnya dia kembali turun ke bawah ya. Ini ya teman-teman, masih ada halangan untuk re-entry buy di H1-nya ya. Masih ada halangan di sana sebelum dia akan turun dalam rangka ngambil setup di H4-nya. Gitu. Nah, nanti gini penentunya teman-teman. Yang akan jadi penentu adalah di bawahnya time frame H1 yaitu di M15 ya. Kalau M15 ini ya teman-teman, ini menarik banget. Ini bagus banget, ada potensi peluang akan terbentuk sebuah extreme C ya. Extreme C yang akan memvalidkan re-entry buy di H1 di sini. Jadi kalau misalkan di sini terbentuk ya, jadi untuk extreme C kemungkinan dia akan langsung naik ya, terbang naik ke atas. Mungkin bisa sampai ke top BB-nya di sini. Target TP2 daripada re-entry buy di H1 karena destinasi re-entry itu adalah di MA510 yang berlawanan. Kalau kita nge-buy ya TP-nya di sini ya. Untuk TP berikutnya ada di top BB di sini. Cuman saya di sini ngambil top BB-nya H4 aja. Kenapa demikian? Ini lumayan ya teman-teman. Lumayan bisa dipertimbangkan BB datar ya. Ada beberapa kumpulan resisten di sana gitu. Walaupun sebenarnya untuk top BB ini adalah target kenaikan atau respect dari re-entry CSAK. Nah, ketika dia turun ke bawah tadi udah jelasin ya, kenaikannya adalah di top BB-nya H4 karena target kenaikan dari re-entry CSAK adalah di top BB-nya kalau kita nge-buy. Nah, gitu ya. Jadi saya TP-nya itu di target H4-nya. Meskipun sebenarnya kita bisa meletakkan TP lebih tinggi lagi di sini ya. Tapi saya ambil amannya atau tengah-tengah di sini aja. Antara Mahi sampai dengan top BB. Ya, semoga nanti insya Allah harapnya sampai lah. Gitu ya, nanti insya Allah kita akan live lagi jam 8 ya teman-teman. Jam 8 malam ya, habis kita taraweh jam 8 atau jam setengah 9 kita live lagi. Jadi silakan buat teman-teman yang belum follow bisa di follow aja biar nanti kita bisa ketemu di live berikutnya. Ini masih ada waktu kurang lebih jam 10 menit lagi ya sampai jam 6 kita live. Oke. Pertanyaan lagi dari Pak Dwianata. Pas
dia masuk zone entry H4 apa perlu tunggu konfirmasi lagi? Jadi gini Pak ya, dalam BBMA itu untuk masuk sampai keluar itu kita melibatkan konfirmasi entry teman-teman. Ya jadi untuk masuk terkonfirmasi nggak konfirmasi entry-nya. Kalau terkonfirmasi silakan kita masuk. Begitu juga ketika exit-nya, baik floating minus atau floating plus ya. Jadi kita akan exit ya dalam kondisi profit atau minus itu di mana? Itu seperti itu. Sebaiknya demikian. Nah, tapi karena di sini saya adalah menggunakan pending order ya. Yang mana PO itu jelas kita termasuk dalam kategori aggressive entry ya, teman-teman. Jadi kita nggak mau menunggu atau nggak mau menunggu sampai terbentuknya konfirmasi entry gitu. Cuman biasanya saya mensiasati gitu, teman-teman. Biasanya seperti apa nih pola-pola yang akan terjadi, yang akan respect ya, meskipun konfirmasi entry belum ada. Saya biasanya untuk meminimalisir ya atau mensiasatinya saya menggunakan setup ZZL karena dalam BBMA ZZL lah yang boleh single time frame gitu. Dan di sini kan ZZL teman-teman. Gitu kan? Jadi ZZL. Dan ke H4-nya ini memang bukan ZZL. Cuman saya menarik saya PO karena ini pertemuan dengan middle BB ya dan MA50. Jadi ada triple support di sana. MA50, middle BB, Malo tentunya berkumpul lah di sana. Jadi ini untuk turun itu setidaknya agak kuat lah ya. Maksudnya untuk penurunan itu ada benteng yang kuat. Jadi untuk potensi dia akan reject, insya Allah akan jauh lebih besar. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau konservatif sampai menunggu konfirmasi entry itu jauh lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau menunggu konfirmasi entry, harus ada pertimbangannya lebih. Kenapa bisa kita PO di sana? Contohnya seperti ini ya. Ada triple, ada double ya, mungkin ada pertemuan middle BB dan pertemuan MA50. Jadi cukup kuat lah ya untuk benteng halangannya. Itu seperti itu. Dan sebenarnya saya tuh main time frame di sini H1 ya. H1 adalah ZZL yang mana setup ini kita boleh dengan single time frame tanpa harus melibatkan konfirmasi entry. Nah, kalau ini dia respect naik ke atas, jelas konfirmasi entry akan terpenuhi yaitu dengan adanya sebuah extreme C di sini. Gitu kan? Gitu teman-teman. Dan ini kalau misalkan dia naik ke atas ya sekalipun kita masuknya belum matang secara konfirmasi entry, tapi dia respect konfirmasi entry jadi. Gitu teman-teman. Apa tanda-tanda ZZL Bang? Oke. Tanda-tanda ZZL teman-teman harus tahu ya. ZZL itu seperti apa sih cirinya? ZZL itu seperti ini ya. Adanya crossing middle BB dengan MA50. Adanya crossing middle BB dengan MA50. Ini kan crossing. ZZL buy itu bagaimana? ZZL buy itu kalau crossing ya, crossingnya MA50 ada di bawah. Ada di bawahnya middle BB, kemudian di atasnya ada harga atau candlestick. Itulah ZZL buy. Itu seperti ini. Jelas Pak ya? Inilah tanda-tanda atau ZZL setupnya. Pak Gadut di support ada ekstrim sama MHV Mas. Di support ada ekstrim sama MHV Mas. Di time frame berapa? Time frame berapa Pak? Time frame berapa? Ini untuk M15 nya ya. M15 nya ini jelas berpotensi ya, besar kemungkinan akan jadi ekstrim C. Ya ini tinggal nunggu 1 menit lagi, close candle bullish sudah selesai. Dia akan udah fix ya jadi ekstrim C. Lalu bagaimana time frame bawahnya M5 nya? Nah M5 nya pun jadi ekstrim, ya jelas valid ya. Jadi nanti ini kodenya masuknya dalam REE, re-entry time frame satunya, kemudian ekstrim time frame 2-nya M15, kemudian M5-nya adalah ekstrim lagi. Jadi REE kodenya. Jadi sekalipun saya PO di sana, secara setup belum matang ya. Cuma alhamdulillah pada akhirnya dia respect dan jadi matang setupnya. Itu pasang jaring buy limit ya Bang? Ya Pak, itu saya ada limit di H4. Jadi yang saat ini dia running di setup H1, kemudian di bawahnya saya ada PO di H4. Kayak gitu. Oke teman-teman, ini sudah jam 6 ya waktu Indonesia Barat ya, jam 6 sore. Jadi
seperti yang tadi saya disampaikan di awal, untuk live tiap sore itu kita paling jam 5 sampai jam 6 ya. 1 sampai dengan 2 jam sih biasanya. Pagi pun sama ya. Pagi biasanya jam 9 ya atau jam 10. Nanti insya Allah malam ini insya Allah nanti kalau ada waktu senggang channel saya live lagi ya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum follow bisa di follow aja biar nanti kita bisa sharing-sharing lagi di kesempatan live berikutnya. Atau misalkan teman-teman pengen belajar lebih intensif ya atau one to one private, silakan nanti bisa DM aja. Jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit apa yang bisa saya sampaikan di sore ini, semoga bermanfaat. BBM emang powerful buat baca arah market. Ya alhamdulillah Pak, betul. M5 itu bukan momentum buy ya Om, suka nggak kocek di situ M5. Oke lah, nanti berikutnya nanti kita bisa dibahas di pertemuan live berikutnya ya, mungkin malam ini ya. Karena kita udah mau maghrib ya, kita harus siap-siap buka ya. Jadi saya cukupkan sampai dengan sini. Nanti silakan bisa ketemu lagi di kesempatan live berikutnya. Oke, selamat sore, happy cuan dan salam profit.